Kemudian tanda-tanda yang selanjutnya adalah tanda-tanda yang telah datang dan telah berlalu. Yang kedua adalah terjadinya pertempuran di antara dua golongan besar yang terjadi di kalangan umat Islam, dan suruhan mereka adalah satu. Hal ini terjadi dalam peperangan Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan. Hal ini pun sudah terjadi. Kemudian yang ketiga, tanda-tanda yang telah datang kemudian dan telah terlewatkan dan telah berlalu adalah api keluar dari Madinah dan menerangi gedung-gedung di Syam. Ini berkaitan dengan tanda-tanda yang telah berlalu, yang telah datang dan telah berlalu. Kemudian yang selanjutnya adalah tanda-tanda yang sedang terjadi. Sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim dari Anas radhiyallahu anhu. Yang pertama, ilmu akan diangkat. Kemudian yang kedua, kebodohan merajalela. Yang ketiga, banyak perzinahan. Kemudian selanjutnya banyak minum-minuman keras. Kemudian sedikit laki-laki dan banyak perempuan. Tanda-tanda ini sedang terjadi, di mana kalau kita lihat tanda yang pertama, ilmu akan diangkat, berarti ketika ilmu nanti diangkat, manusia mengalami kebodohan. Secara otomatis, ketika manusia bodoh, maka manusia akan dipimpin oleh orang-orang yang bodoh. Maka ketika dunia ini sudah dipimpin oleh orang-orang yang bodoh, maka kata hadis disebutkan fantazir sa'ah, maka tunggulah kehancurannya. Bagaimana Allah cara mengangkat ilmu? Allah mengangkat ilmu bukan berarti diangkat orangnya atau diangkat ilmunya, tapi Allah mematikan para ahli ilmu, para ulama besar, para astati. Nah, maka dengan meninggalnya para ulama-ulama yang besar, para ilmuwan, maka ilmunya pun ikut mati, ilmunya pun diangkat. Kemudian selanjutnya banyak perzinahan. Coba kita lihat sekarang, bagaimana tiap orang hampir tidak ada malunya, baik di dunia nyata ataupun di dunia maya, baik itu di televisi ataupun di dunia online, ya, seperti di Facebook, ya, di lain-lain sebagainya lah. Perzinahan itu banyak. Ketika dunia nyata pun sekarang hampir-hampir kita sudah terbiasa melihat hal-hal berkaitan dengan perzinahan. Zina yang bagaimana? Ya tentunya di sini zina itu banyak macamnya. Nah, tetapi zina yang paling terbesar yang digolongkan oleh hadis Nabi dan Quran itu zina muhsan dan ghair muhsan. Bagaimana zina muhsan? Nah, zina muhsan itu adalah hubungan suami istri di luar pernikahan antara mereka yang sudah menikah. Kemudian zina ghair muhsan, mereka yang melakukan hubungan suami istri di luar pernikahan, ya, tetapi mereka statusnya masih remaja, yaitu ghair muhsan. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari hal-hal yang berkaitan dengan zina. Kemudian selanjutnya banyak minum-minuman keras. Kalau kita lihat sekarang minuman jenis apapun kita banyak. Apalagi sekarang mulai dari anak-anak sekolah juga, kalau tidak dipantau orang tuanya tidak ketat dimanapun, ini mudah didapatkan. Bahkan yang sangat miris dengan minuman-minuman keras, ada sebagian orang atau sebagian anak-anak ya, yang mencampurkan minuman supaya jadi minuman keras, komik dicampur dengan ale-ale, ya, atau lem. Nah, hal-hal yang seperti itu yang membahayakan, itu merupakan ciri yaumul qiyamah telah dekat. Kemudian sedikit laki-laki dan banyak perempuan. Nah, bagi laki-laki jangan takut,
ya. Nanti perempuan banyak. Di akhir zaman bahkan ada ulama yang mengatakan 1 berbanding 50. Jadi bagi yang jomblo jangan pernah ketakutan. Insya Allah nanti banyak lah. Kemudian berkaitan dengan tanda-tanda kiamat kubra. Yang pertama, kemunculannya Imam Mahdi. Anugerah sekalian, suatu saat ulama menjelaskan di dalam hadisnya, dunia ini akan kacau kesana kemari karena memang dengan berbagai hal, mungkin situasi ekonominya, politiknya, segala macam, sehingga dunia kacau dalam hal itu. Terlebih kacau dalam hal akidah, perilaku, akhlak, moral. Nah, pada saat kekacauan itu, maka nanti akan muncul yang disebut dengan Imam Mahdi. Nah, kemudian yang selanjutnya keluarnya Dajjal. Nah, nanti Dajjal akan keluar. Ketika Dajjal sudah keluar, maka itu sudah ciri-ciri kiamat kubra. Kemudian nanti turunnya Nabi Isa dari langit. Kemudian nanti ada Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian nanti kabut ya muncul dari langit. Kemudian rumah suci Ka'bah akan hancur. Suatu saat nanti Ka'bah juga akan hancur. Diangkatnya Al-Quran dari mushaf-mushaf dan dari dada manusia. Nanti tidak ada lagi orang yang penghafal Quran. Yang ada hanya kebodohan yang merajalela. Kemudian yang ke-8, 9, 10 terbitnya matahari dari barat. Kemudian ada binatang dan angin. Tanda-tanda kiamat kubra nanti kita akan bahas secara gamblang pada pertemuan berikutnya.